Selamat datang kembali di Guard Bercerita. Di seri cerita menemani bekerja atau makan siang, kali ini kita pindah dulu ya. Dari Baghdad, kita terbang ke Tanah Sunda. Sebelum kita mulai dongengnya, jangan lupa like, subscribe, dan share dulu ya. Oke, jadi dalam cerita rakyat klasik dari Tanah Pasundan ini, ada sebuah tantangan yang kayaknya mustahil banget. Kisah ini bukan cuma soal adu pintar, tapi juga tentang nemuin nilai dari sesuatu yang sama sekali nggak bisa dibeli. Yuk kita bedah bareng kisah si Kabayan dan sebuah perasaan yang tak ternilai harganya. Nah, inti ceritanya itu ada di tantangan ini. Datang dari seorang juragan yang kaya raya tapi sombongnya minta ampun. Permintaannya itu aneh banget. Lebih mirip teka-teki filosofis. Bawakan aku sesuatu yang belum pernah aku lihat dan tidak bisa dibeli dengan uang. Emang ada barang kayak gitu? Ini benar-benar ujian, bukan buat pamer kekayaan, tapi buat pamer kecerdasan. Oke, mari kita lihat lebih dekat tantangannya. Siapa sih sebenarnya Juragan Karta ini? Dan apa coba yang bikin dia ngasih permintaan sesombong itu? Permintaannya ini benar-benar menguji batas logika dan menantang konsep tentang apa itu nilai. Seperti yang bisa kita lihat, Juragan Karta ini, punya segalanya deh. Bayangin aja, sawahnya hektaran, kerbaunya ratusan ekor, peti-peti isinya emas sama berlian. Nah, kekayaan inilah yang bikin dia sombong. Dia percaya banget kalau seluruh dunia ini dan semua isinya udah pernah dia lihat dan bisa dia beli kalau dia mau. Di saat semua orang cuma bisa diam dan garuk-garuk kepala, tiba-tiba dari kerumunan muncul tokoh utama kita, si Kabayan, yang terkenal sebagai pemalas loh. Jadi waktu dia maju dan nerima tantangan itu, semua orang kaget dong. Juragan Karta, ya tentu aja cuma ketawa meremehkan. Ini dia nih, pertarungan klasik antara kekayaan material lawan kecerdasan yang tersembunyi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan aneh. Buat nyelesain tugas mustahil ini, Kabayan sama sekali gak minta imbalan yang biasa. Permintaannya justru super aneh dan gak kepikiran sama sekali. Coba perhatiin deh bedanya, Juragan Karta kan mikirnya pakai logika orang kaya, modal, kuda, perahu gitu kan. Tapi si Kabayan, dia malah minta hal yang sebaliknya. Dia cuma minta waktu 3 hari, 1 lodong bambu yang jelek dan bau, plus tutupnya yang harus rapet banget. Permintaan yang gak masuk akal ini sebenarnya petunjuk pertama kalau solusi yang dia tawarkan juga nggak bakal biasa. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana ceritanya sebuah lodong bambu yang bau bisa jadi wadah buat sesuatu yang tak ternilai? Kalau dilihat dari kacamata orang biasa, rencana Kabayan ini kelihatannya cuma omong kosong belaka, konyol banget. Jadi apa sebenarnya yang dilakuin Kabayan selama 3 hari itu? Prosesnya sama sekali nggak seperti yang dibayangin orang-orang. Inilah inti dari rencananya yang super misterius. Ini dia nih, resep rahasia si Kabayan. Hari pertama, dia masukin lumpur hitam sama kecebong dari sungai. Bayangin, orang lain nyari emas, Kabayan malah sibuk nangkepin kecebong. Hari kedua, makin parah. Dia tambahin daun busuk sama kotoran kambing dari kebunnya. Hari ketiga, dia cuma ngocok-ngocok lodong yang udah ditutup rapet itu biar semua ramuan menjijikannya kecampur rata. Kelakuannya ini aneh banget, sampai-sampai istrinya sendiri, Nyi Iteng, bingung dan ngeluh soal baunya. Kang, ini teh lagi bikin obat apa bikin masalah sih? Baunya nggak nahan. Reaksi orang terdekatnya ini nunjukin betapa gak masuk akalnya rencana Kabayan bagi orang awam. Tapi Kabayan tetap santai, yakin sama rencananya. Akhirnya tibalah hari pembuktian. Kabayan siap nunjukin hasil temuannya di depan seluruh desa. Dan yang paling penting, di hadapan Juragan Karta yang dari awal udah skeptis. Sebelum buka lodongnya, Kabayan dengan cerdiknya ngasih 3 syarat. Pertama, benda di dalamnya tuh langka banget. Kedua, Juragan Karta dijamin belum pernah lihat seumur hidupnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, sekali dilihat, benda itu bakal lenyap selamanya dan nggak akan bisa dilihat lagi. Ini bukan cuma klaim biasa, ini tuh jebakan psikologis yang dirancang sempurna buat mancing ego si Juragan. Dan jebakannya berhasil. Rasa penasaran Juragan Karta langsung meledak-ledak. Egonya nggak bisa terima, ada sesuatu yang belum pernah dia lihat. Apalagi pas dibilang benda itu cuma bisa dilihat sekali seumur hidup, dia jadi nggak tahan lagi. Dia harus tahu dan langsung nuntut Kabayan buat buka lodongnya saat itu juga. Momen ini membawa kita ke jawaban tak ternilai dari tantangan tadi. Sebuah punchline yang cerdas dan sama sekali gak terduga. Begitu tutupnya dibuka, Juragan Karta langsung ngintip ke dalam. Dan isinya, ya, persis seperti yang Kabayan racik, lumpur, daun busuk, sama kotoran. Wajahnya langsung merah padam karena marah, ngerasa dipermalukan di depan semua orang. Tapi
Disinilah kecerdasan Kabayan bersinar. Dia ngejelasin kalau hadiah yang tak ternilai itu bukan isi lodongnya, tapi rasa penasaran yang dirasain Juragan Karta sesaat sebelum dia ngintip ke dalam. Perasaan ingin tahu yang begitu kuat itulah yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan jelas gak bisa dibeli pakai uang. Logika Kabayan ini sempurna banget. Saat rasa penasaran itu terpuaskan dengan melihat isi lodongnya, puff, perasaan itu langsung hilang selamanya kan? Dan gak ada harta di dunia yang bisa membeli kembali momen penasaran terhadap isi lodong yang spesifik itu. Kabayan berhasil mengubah sesuatu yang abstrak, yaitu perasaan, jadi seolah-olah konkret dan memenuhi semua syarat tantangan. Jadi, apa pelajaran dari cerita ini? Ini dalam banget loh. Kabayan nunjukin kalau kebijaksanaan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Hal-hal yang paling bernilai dalam hidup, kayak rasa penasaran, kejutan, pengalaman baru, itu seringnya nggak berwujud, uang nggak bisa membeli kembali momen-momen itu. Justru orang kaya, seperti Juragan Karta, seringkali kehilangan kesenangan sederhana dari rasa penasaran karena mereka pikir mereka udah tahu segalanya. Pada akhirnya, kecerdasan Kabayan dihargai. Dia pulang bawa setengah lumbung padi milik Juragan. Tapi, Juragan Karta dapat pelajaran yang jauh lebih mahal harganya. Sebuah kesadaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang gak akan pernah bisa dia beli, sekaya apapun dia. Kisah si Kabayan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa hal paling berharga yang kita miliki yang gak akan pernah bisa dibeli dengan uang? Terima kasih sudah menemani makan siangnya. Saya Gard, pamit. Jangan lupa tonton cerita cerdik lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa!